Selamat pagi, Bu Fatia, serta kakak-kakak asisten dan teman-teman yang aku kasihi. Sekarang kami akan memaparkan hasil dari problem based learning di daerah Kabupaten Penajam. Untuk nama anggotanya ada saya sendiri, ada Arvel, dan ada Naura. Untuk pertanyaan sendiri ada formasi batuan dan jenis batuan, mineral dan klasifikasinya, umur batuan, struktur geologi, lempeng tektonik aktif, dan hazard map. Peta Geologi Kabupaten Penajam Utara terletak di Tenggara, Kalimantan. Yang pertama ada formasi batuan. Pertama ada endapan aluvium atau KA. Ini pesisir dataran rendah. Material lepas hasil sedimentasi mudah di papan mendominasi area tengah sampai utara Penajam. Sedimen Miosen yang berisi batu pasir, serpi, dan sisi formasi Kampung Baru muncul di wilayah Penajam bagian selatan dan timur dari batu lembung dan batu pasir halus. Yang keempat, Pulau Balang atau setempat tersusun dari batu pasir menengah sampai kasar, konglomerat lokal dan lanau muncul di beberapa bagian barat dan pesisir. Untuk jenis batuannya, pada aluvium atau KA ada pasir, lempung, serta sedimen rawa atau pesisir. Pada formasi Balikpapan ada batu pasir kuarsa, batu lempung, serpi, dan sisipan batu bara. Yang ketiga formasi Kampung Baru, ada batu lempung abu-abu, batu pasir halus, dan lanau. Yang keempat formasi Pulau Balang, batu pasir kasar, konglomerat, dan lempung berpasir. Lanjut ke bagian klasifikasi batuan penajam. Di sini ada aluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai, dan delta. Untuk formasi Kampung Baru, terdiri dari batu lepung pasiran, pasir kuarsa, batu lanau, sisipan batu bara, napal, batu gamping, dan lignit. Untuk formasi Balikpapan, berselingan dengan batu pasir kuarsa, batu lempung lanawan, dan serpih sisipan napal, batu gamping, dan batu bara. Lanjut ke bagian klasifikasi batuan penajam. Di sini ada sedimen aluvial, di mana terdiri dari material klastik lepas, yaitu kerikil, pasir, lumpur. Lalu juga ada endapan sungai, rawa, pantai, dan delta. Untuk sedimen klastik dan deltaik, dia dominan terdiri dari batu pasir lempung, serpih, lanau, dan lignit. Untuk sedimen plastik paralik, perselingan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan lanau, serpih, batu bara, dan kadang karbonat. Untuk mineral batuannya, di sini ada batu pasir kuarsa yang terdiri dari mineral kuarsa dan feldspar. Untuk batu lempung terdiri dari mineral kaulinit, ilit, smektit, dan klorit. Untuk batu lanau terdiri dari kuarsa, feldspar, mineral lempung, dan juga mika. Untuk contoh-contoh gambar dari mineralnya terdapat di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke umur geologi batuan. Yang pertama itu ada formasi atau satuan batuan itu sendiri. Di sini yang pertama itu ada endapan aluvium atau QA. Umur geologinya sendiri itu ada di kuarter atau di masa Holocene. Jenis batuannya sendiri itu ada kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan lumpur. Dan biasanya itu keterangan ini terletak di endapan sungai dan tersebar itu di lembah-lembah sungai utama. Ada formasi Balikpapan, umur geologinya itu ada di Miocene tengah bagian atas. Jenis batuan itu ada perselingan batu pasir, kuarsa, batu lempung lanawan, dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping, dan batu bara. Lokasinya sendiri itu berada di lingkungan yang pengendapan literal lautnya itu dangkal dengan ketebalan sekitar 800 meter. Lalu untuk formasi Kampung Baru itu berada di Miocene akhir hingga Pliocene. Terdapat jenis batuan batu lempung pasiran, pasiran kuarsa, sisipan batu bara, batu gamping, dan lignit. Lokasi itu sendiri bukan di lingkungan delta dan laut dangkal dengan ketebalan formasi sekitar 700 hingga 800 meter. Lalu untuk formasi Pulau Bawang berada di umur geologi Miocene tengah dengan jenis batuannya itu ada perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir, dan batu lempung dengan sisipan batu bara. Lokasi itu sendiri terendapkan di lingkungan sublitoral dangkal dengan tebal formasi sekitar 900 meter.
Selanjutnya ada struktur geologi. Untuk karakteristik itu sendiri tersusun oleh batuan dari pratersier hingga tersier yang sudah banyak mengalami pelipatan dan sesar. Kemiringan lapisannya sendiri itu ada di 10 derajat hingga 60 derajat. Dari pola lipatannya sendiri itu cenderung mengikuti arah utara, selatan, hingga timur laut menuju barat daya. Strukturnya sendiri itu terdiri dari aktivitas tektonik yang berlangsung sejak zaman Jura yang diawali dengan pengangkatan batu, ultrasar diikuti dengan sesar dan intrusi magma. Pada Miosen sendiri terjadi perubahan pada muka laut, pembentukan cekungan, dan pengangkatan kembali yang memunculkan batuan tua. Untuk stratigrafinya sendiri itu, rute batuan di wilayah ini mencakup formasi Pitap dan Haruyan atau Kapur Akhir, dan formasi Tanjung dan Kuara pada Paleosen hingga Eosen, formasi Beral dan Pamaluan dari Oligosen hingga Miosen awal, serta formasi Warukin dan Balikpapan dari masa Miosen tengah hingga akhir. Bagian termudanya sendiri itu berupa endapan, delta, dan sedimen muda di cekungan timur. Di sini terdapat lempeng tektonik aktif, di mana ada peta dari kondisi lempeng di Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Kalimantan sendiri, dia jauh dari batas lempeng tektonik, tetapi ada 3 zona sesar utama, yaitu Sesar Tarakan, Sesar Mangkaliat, dan Sesar Maratus. Untuk sesar-sesar tersebut panjangnya lebih dari 100 km dan dapat berpotensi menimbulkan gempa magnitudo 7. Untuk sesar Mangkalihat yang berupa sesar mendatar diidentifikasi di pantai timur Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada kondisi tektonik dan sumber gempa. Yang pertama ada peningkatan status seismitas. Wilayah Kalimantan termasuk juga IKN dan Pasir Utara mengalami peningkatan identifikasi sesar aktif yang signifikan dari 3 segmen pada 2017 menjadi 10 segmen pada 2024. Yang kedua, sesar aktif pemicu gempa darat atau crustal faults. Sesar Maratus pada selatan atau barat daya Pasir Utara. Mekanisme sesar naik atau terus laju geser 0,2 mm per tahun dengan potensi magnitudo maksimum 7,13. Sesar Mangkalihat pada utara penajam Pasir Utara dengan mekanisme mendatar atau slip. Laju geser 0,5 mm per tahun dengan potensi magnitudo maksimum hingga 7,54. Tarakan pada utara Kalimantan, potensi magnitudonya mencapai 7,4 magnitudo dengan laju geser 1 mm per tahun. Untuk hazard map dan potensi bencana. Pertama, ancaman gempa regional dan tsunami atau far field. Penajam Pasir Utara berhadapan Selat Makassar yang memiliki sumber gempa aktif Makassar Strait Trough. Makassar. Selanjutnya potensi kekuatan segmen Makassar Strait sudah maksimum. Aktivitas ini bersama besar Sulawesi. Apakah sumber potensial tsunami adalah ke pesisir. Yang kedua, bahaya ikutan atau collateral hazard. Amplifikasi gelombang wilayah pesisir PPU yang didominasi permukaan atau aluvium diguncangkan gempa atau amplifikasi, meskipun berada di jauh, seperti di Sulawesi. Selanjutnya ada peta PGA atau Peak Ground Accretion berdasarkan peta probability persen dalam 50 tahun. Wilayah PPU berada di peak ground atau nilai percepatan tanah batuan dasar dibanding peta 2017 untuk standar bangunan tahan gempa yang lebih ketat. Ini untuk peta sumber gempa wilayah Kalimantan dapat bahwa penajam Pasir Utara diapit oleh sesar Maratus dan sesar Mangkalihat. Selanjutnya ada peta percepat spektrum respon 0,2 detik untuk probabilitas terlampau 2% dalam 50 tahun. Redaman kritis 5% di batuan dasar. Dapat dilihat pada Pulau Kalimantan itu resiko gempanya cukup menengah, tapi krusial karena di situ ada objek vital yaitu IKN. Selanjutnya ada referensinya. Terima kasih telah mendengarkan hasil paparan problem based learning kami. Terima kasih.